Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya kalian selalu semangat dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik muatan pelajaran SBDP KD 3.3. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi SBDP yang akan kita pelajari adalah tentang properti dalam tari. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsi properti. Yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Yang kedua, pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari. Properti tari dalam bentuk senjata antara lain pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Properti tari jenis lainnya diantaranya topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Properti tari sebagai pelengkap. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Dalam menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami penonton. Contohnya, tari legong yang berasal dari Bali menggunakan properti kipas dan kostum khusus. Unsur-unsur yang harus disiapkan untuk peragaan tari. Yang pertama, gerak tari. Gerak tari ini merupakan unsur pokok dalam sebuah tarian. Yang kedua, properti. Semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Yang ketiga, musik pengiring. Musik pengiring adalah musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Yang keempat, kostum. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tarian. Dan yang kelima, tata panggung. Tata panggung berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tarian. Properti pada tari daerah. Salah satu tarian daerah yang menggunakan properti adalah tari gantar yang berasal dari Kalimantan. Tari gantar menggambarkan gerakan orang yang sedang menanam padi. Properti yang digunakan pada tarian ini adalah tongkat untuk melubangi tanah, bambu untuk menabur benih, serta biji-bijian yang menggambarkan benih padi dan wadahnya. Berikut ini adalah tabel dari properti tari, kemudian nama tarian, dan asal daerahnya. Yang pertama ada tari reog yang berasal dari Ponorogo. Properti yang digunakan adalah topeng reog. Yang kedua, tari kuda lumping berasal dari Yogyakarta. Propertinya jaranan atau kuda-kudaan. Yang ketiga, tari jaipong berasal dari Karawang, Jawa Barat. Propertinya selendang. Yang keempat, tari baksa kembang yang berasal dari Banjar,
Kalimantan. Propertinya rangkaian bunga. Yang kelima, tari serampang 12, berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Propertinya adalah sapu tangan. Yang keenam, tari merak, berasal dari Pasundan, Jawa Barat. Propertinya adalah mahkota. Yang ketujuh adalah tari kancet papatai yang berasal dari Kalimantan. Propertinya mandau, perisai, dan baju perang. Yang kedelapan ada tari pendet dari Bali. Properti yang digunakan adalah bokor berhiaskan janur dan berisi bunga. Bokor adalah mangkok. Yang selanjutnya ada tari piring berasal dari Sumatera Barat. Propertinya adalah piring. Kemudian ada tari topeng yang berasal dari Jakarta. Propertinya topeng dan kipas. Ada tari bondan dari Surakarta, Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah payung, boneka bayi, dan kendi. Itulah nama-nama tarian, asal daerah, dan properti yang digunakan dalam tarian tersebut. Selanjutnya ada tari kancet papatai. Tari kancet papatai atau tari perang merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenya yang sedang berperang melawan musuh. Tarian ini menggambarkan tentang keberanian para pria atau ajai suku Dayak Kenya dalam berperang. Properti yang digunakan adalah mandau, perisai, dan baju perang. Gerakan tari kancet papatai sangat lincah, gesit, penuh semangat, dan terkadang disertai dengan pekikan si penari. Kemudian ada tari bendrong lesung. Properti yang digunakan dalam tari bendrong lesung adalah alu dan lesung. Alu adalah tongkat yang digunakan untuk menumbuk. Sedangkan lesung adalah wadah untuk meletakkan padi. Alu dan lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Alu dan lesung beradu menghasilkan bunyi khas yang memperlihatkan semangat dan kegembiraan masyarakat atas hasil panen mereka. Selanjutnya, properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Properti tari berfungsi untuk membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Busana tari biasanya berwarna mencolok dan berwarna-warni. Di sini ada tari kuda lumping. Tari kuda lumping menggunakan properti kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Selanjutnya ada tari pakarena. Menggunakan properti berupa kipas. Kostum yang dikenakan pada umumnya adalah baju bodo. Selain itu, penari juga memakai aksesori. Kemudian ada tari legong. Menggunakan properti kipas beserta tata rias dan busananya. Dan ada tari reog yang menggunakan properti topeng dan bulu merak beserta tata rias dan busananya.
Baik, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Guru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.